Sing duwe Indonesia iki Gusti Allah, sing duwe tanah air iki Gusti Allah, terus dititipno rakyat. Lah ngono sih. Dadi Indonesia duduk wae Jokowi, duduk wae Prabowo, duduk wae Amin Rais, duduk wae Said Agil, duduk wae sapa-sapa. Teke Gusti Allah. Dadi babah Indonesia kate lapo ae wong teke Gusti Allah. Engko akhire kan sing mungkasi tetep Gusti Allah. Maka siapapun saja yang bersama saya di dunia ini dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring, jangan pernah berpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Jae engko ana udan angin, ana gelut, ana tembak-tembakan, ana pecah, ana bentrok, ana segala macam, awakmu tetap di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sak keluargamu kabeh. Kita memasuki tahun-tahun yang bisa sangat berbahaya ke depan ini, sehingga tak jaluk Gusti Allah kanthi sanget kersa nglindungi anak-anak kula sedaya. Amin ya rabbal alamin. Sak rezekine barang dilindungi. Sak anak-anake ngene ya. Jadi pokoknya dalam keadaan apapun saja, dunia ini gak padha karo Indonesia. Indonesia itu hanya bagian dari dunia, hanya bagian dari alam semesta. Jadi nasibmu gak di tangan Indonesia, nasibmu gak di tangan presiden, nasibmu gak di tangan pemerintah, nasibmu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Pemerintah iku gak ngewangi gak apa-apa aja aja ganggu ngene wis lumayan wis. Nggih ta mboten? Wis agar ojo ngriwuki ngene lah wis. Wis pokoke gak ngewangi gak apa-apa ya. Nyolong didik monggo ojo kakean ning ngene lah ya. Oke. Jadi pertama ngene rek. Ngene. Aku ndelok tengah-tengah sik ana ing jenenge wong utawa menungso ya. Nek menungso iku nglumpuk bareng jenenge apa rek? Tergantung konteksnya, ana sing menyebut massa, ana sing menyebut tribe ya. Suku ya, macam-macam ya. Terus kalau di Quran sebutannya kaum. Kaum itu sama dengan ngadeg, tapi kalau ngadeg inisiatif sendiri namanya qiyam. Nah, dalam pemahaman yang sederhana, wong sing kelompok iku jenenge masyarakat. Ngono ya. Nah, masyarakat iku nek saiman jenenge umat. Nek masyarakat iku berada dalam sebuah negara jenenge rakyat. Nah, saiki dijupuk telu sing paling penting. Jadi pemimpin masyarakat gak podo karo pemimpin umat, kriterianya berbeda. Betul ndak? Gak podo karo pemimpin rakyat. Ojo rancu, ojo ngawur. Jadi nek pemimpin umat berarti kriterianya adalah kezahidan atau kezuhudan kepada Allah ya, sing paling alim, sing paling api akhlake lah ngono nek pemimpin umat. Nek pemimpin masyarakat itu artinya orang-orang yang berserikat, menciptakan tali di antara mereka untuk suatu perjanjian kehidupan ya apa cai aman satu sama lain, jenenge masyarakat, orang yang berserikat. Nah, kalau orang yang berserikat berarti pemimpinnya kudu wong sing paling pinter nyambung dan pinter nambal, pinter ngerajut lah ngono gitu. Nek pemimpin umat adalah uswatun hasanah. Nek pemimpin masyarakat wong sing pinter ngajut, pinter ngerukuno, pinter mak comblangi arek wedok karo arek lanang gitu. Gawe maknyahan cek jodone teko. Gitu ya, amin ya rabbal alamin. Mulane tak campur iki kan wedok lanang tak campure bapak cek jodoh muga-muga iki. Ngono ya. Anggere ojo keliru kon. Wis ndek bojo kok ide-ide itu terus dicegat di jalan kono kon kok. Jadi itu pemimpin masyarakat. Pemimpin rakyat ini urusannya kedaulatan, urusannya kekuasaan, urusannya otoritas. Sehingga orang yang akan kamu pilih untuk menjadi pemimpin rakyat kriterianya beda dengan umat atau masyarakat. Nek pemimpin rakyat kudu wong sing ngerti negara, kudu wong sing ngerti pemerintahan, kudu wong sing ngerti manajemen. Dia harus manajer yang canggih. Nek pemimpin rakyat Indonesia luwih dhuwur meneh. Nek pemimpin rakyat Indonesia harus sekaligus pemimpin masyarakat, harus sekaligus pemimpin umat. Sebab rakyat Indonesia itu sangat masyarakat dan sangat umat. Iki acara perusahaan tapi tetap jadi pengajian. Saking umatnya arek-arek, gitu mboten? Ngono lho, wis acara di Indiae akhirnya ya dadi pengajian ini kayak Munas NU ya sesuai iki. Ngono ya. Untuk Indonesia ada persyaratan multi sinergi.
pemimpin rakyat Indonesia kudu sing anjane pemimpin masyarakat. Jadi dia pemimpin kultural, tapi dia juga pemimpin akhlak, yaitu seperti pemimpin umat tadi itu. Ketiga-tiganya harus dirangkum oleh pemimpin. Engko nek tahun 2019 kon menghasilkan pemimpin sing podo karo saiki, berarti gak berkembang utekmu. Ngono ya, gak berkembang hatimu, gak berkembang pemahaman dan ilmumu. Tapi monggo sakarepmu, aku gak ngurusi politik. Terus nek umat itu kan dari kata umun itu ibu iku nek bayi lapo nang ibu nih aku takon. Sing nomor 1 apa rek? Nyusu. Terus nek pas gak nyusu, pegel nyusu. Mentil. Sapa sing umur 15 tahun jek mentil? Ono lho ya. Ono ya. Ono lho arek iku wis mlebu pesantren iku nek gak iso turu mergo biasa jek mentil ibune ya. Iku. Mulane rupamu kayak pentil ya. Nek Jawa iku pentil karo pentil seje ya. Mulai nulisnya seje, PE sret iku pen. TIL til. Nek pentil PENTHIL seje rek. Jok keliru kon. Duduk mentil rek tapi sepedamu apa iku kadinge gantos pentil ya salah kon ganti pentil wah jan kon iku Jawa lho mek pentil karo pentil lho suweneng atine lho Pak lapo duwe akeh-akeh iki lho wong ngono tok wis seneng kon ya ngono ya rek ya oke. Dadi nek umat itu kan sak persusuan orang yang sepersusuan susu itu pasti dari Allah kita mboten. Jadi dulu Rendra teman saya seniman besar pernah dapat hadiah besar 5 juta tahun 70-an nek saiki mungkin 5 miliar karena dia menang membikin slogan dia bikin kalimatnya nih susu bendera semutu susu ibu ngono iku menang 5 miliar tapi iku salah bareng wis tuwek dhek getun duwe kalimat iku ya gak ono susu produksi manusia yang semutu susu produksi Allah. Dia apa-apakno kalah karo susu ibu. Nggih mboten. Wis tetep susu ibuku masih ibune mangane mek ngono iku tetep susune tetep bergizi. Itu Allah Subhanahu wa taala. Mulane ana wali kota ndek Jawa Timur biyen ditekani Kiai Kanjeng iku cerita nang aku nek senengane iku pokoke ndelok ibu nyusoni. Itu hobine dhek. Lho terus ya napa sampean nglaksana hobi sampean niku ngono takon nang wali kota gak nyebut kuthane ndi ya. Lho ya aku iki seneng nek minggu-minggu ibu-ibu tak kelompokno di lapangan di alun-alun tak bagiai susu kaleng tapi nggawa anake dhewe-dhewe disusoni. Lho terus damel napa ibu-ibu kok sak lapangan nyusoni kabeh. Lho ya aku gawe kacamata ireng Cak. Maksudnya ya aku keliling. Nggo kacamata lak ketok aku ngelirik nang ndi lak gak ketok wong ireng. Terus bisi aku Cak seje-seje ya bentuke. Iki ana wali kota gendeng ngono ya apa. Senengane nglumpukno rakyate mergo kepengin roh berbagai macam bentuk. Melo-melo aku wis. Ono ae Indonesia iku ya Allah. Ngono ya apa kate sengsara gak iso. Gak iso digawe sengsara ditindas kaya apa rokok mundak 50.000 ditantang. Ayo nang wis iki jare bensin mundak ayo mundak meneh wis nang wis ayo kate mate kok suwe temen gitu kan. Oke ya. Jadi kalau umat itu sepersusuan ya, yaitu nilainya berasal tidak dari manusia yaitu dari Allah. Kayak susu ibu iku mang dari Allah. Jadi umat adalah orang yang berkumpul karena mereka nyusu kepada susu karyanya Allah bareng-bareng. Nek masyarakat orang yang berserikat untuk mengatur keperluan-keperluannya, ekonomi, kepemimpinan, budaya dan seterusnya, termasuk agama. Nek rakyat urusannya kedaulatan, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'yatihi. Semuanya urusannya adalah pelimpahan kekuasaan rakyat, kedaulatan rakyat kepada sejumlah orang untuk ngurusin kehidupan rakyat, itu jenenge rakyat. Oke ya. Nah, jadi sebenarnya sekali lagi di Indonesia nek iso pemimpin rakyat kudu pemimpin umat juga. Kudu pemimpin masyarakat juga. Ngono ya.
Jelas ya saiki ya. Ini sekedar pengetahuan, tapi nanti penting untuk supaya kita tahu berlaku lebih tepat sebagai perusahaan, sebagai keluarga, sebagai negara, sebagai masyarakat. Kon nek garo cilik kon garo gedhe ning kita mboten. Kon nek garo ndak garo dukur, nek kon garo peteng garo terang, ya ta. Ngono ya Rek ya. Oke. Assalamualaikum, selamat datang di Pewaling Maya. Berikut ini adalah kutipan video Sinau Bareng tahun 2017. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih berikut ini ulasan, rangkuman, atau pointernya. Poin yang pertama adalah Mbah Nun mengingatkan bahwa Indonesia ini bukan milik golongan ataupun perseorangan. Tapi Indonesia ini milik Allah, dunia ini juga milik Allah, bahkan alam semesta ini milik Allah. Jadi kalau Indonesia mau bagaimanapun saja, mau serusak apapun saja, pada akhirnya Allah lah yang akan membereskannya. Beliau juga berpesan yang intinya adalah, karena Indonesia ini hanya sebagian kecil dari dunia, dan dunia ini hanya bagian kecil dari kehidupan yang Allah ciptakan, maka nasib kita tidak di tangan Indonesia, apalagi di tangan pemerintah, tapi nasib kita di tangan Allah. Oleh karenanya, beliau menawarkan kepada para jamaah untuk jangan pernah lepas dari Allah, karena nasib kita ada di tangan Allah. Dalam keadaan berdiri ataupun duduk, jangan pernah sedikit pun lepas dari Allah. Supaya saat nanti ada hujan angin, ada berantem, ada tembak-tembakan, ada pecah, ada bentrok, dan segala macam yang lainnya, kita tetap berada di dalam lindungan Allah. Karena menurut beliau, tahun-tahun ke depan ini akan menjadi tahun-tahun berat. Dan harap teman-teman ingat, berikut ini adalah video Sinau Bareng tahun 2017. Sehingga jika kita renungkan dengan kenyataan yang telah terjadi semenjak 2017 hingga saat ini 2023, maka apa yang beliau ungkapkan amat sangat tepat. Beberapa tahun ini memang keadaan nasional maupun internasional amat sangat berat. Segala macam kekacauan, pandemi, dan bahkan saling dor telah terjadi. Selanjutnya, Mbah Nun kembali mengingatkan bahwa nasib kita itu di tangan Allah, bukan di tangan Indonesia, bukan pula di tangan presiden ataupun di tangan pemerintah. Justru menurut beliau, pemerintah ini tidak bantuin rakyatnya tidak apa, karena faktanya memang selama ini rakyat Indonesia sangat mandiri, cari makan sendiri, biaya berobat juga sendiri. Memang ada kartu kesehatan, tapi itu juga karena hasil dari iuran wajib, bukan murni karena dibantu pemerintah. Kalau tidak percaya, coba teman-teman telat bayar iuran itu, maka bisa dipastikan tidak akan bisa digunakan kartu kesehatannya. Bahkan tak jarang iuran itu juga berulang kali dikorupsi. Pokoknya apa saja dikorupsi, mulai dari bayar pajak, bahkan sampai dana haji pun dikorupsi. Oleh karenanya, tak heran jika Mbah Nun berpesan bahwa pemerintah tidak bantuin tidak apa-apa. Asalkan jangan nyusahin saja, itu sudah alhamdulillah. Poin selanjutnya intinya adalah Mbah Nun mengajak untuk kembali mengingat-ingat asal-muasal yang berlangsung di dunia ini. Jadi pertama-tama dalam kehidupan ini ada yang namanya manusia. Selanjutnya manusia ini berkumpul, maka kemudian disebut massa. Dari massa ini menjadi satu, maka kemudian disebut suku, kaum, dan seterusnya. Jadi kalau orang berkumpul itu namanya masyarakat. Masyarakat itu kalau seiman namanya umat. Kalau masyarakat itu berada dalam sebuah negara namanya rakyat. Dan jika diambil dari ketiga ini saja, maka menurut beliau kriteria pemimpinnya juga berbeda-beda. Misalkan yang pertama, kalau pemimpin umat itu kriterianya adalah kezuhudan kepada Allah.
Jadi dia yang paling takut kepada Allah, yang paling soleh, yang paling alim, paling baik akhlaknya, paling tidak peduli kepada dunia, dan sangat mementingkan akhirat. Sekilas epistemologinya adalah umat berasal dari kata ibu. Jadi disebut umat karena orang itu berkumpul di dalam satu persusuan nilai. Itu kalau umat. Selanjutnya, kalau pemimpin masyarakat, masyarakat adalah perkumpulan orang yang saling berserikat atau orang yang saling menciptakan tali untuk melakukan perjanjian di antara mereka agar saling mengamankan satu sama lain. Maka, kalau kriteria pemimpin masyarakat harus orang yang paling pintar, menyerikatkan, menambal, merajut, dan menyambung. Kemudian kalau pemimpin rakyat, urusannya adalah kedaulatan. Jadi kriteria pemimpin rakyat adalah orang yang betul-betul memahami negara. Jadi intinya, kalau pemimpin umat kriteria utamanya adalah uswatun hasanah, sementara kalau pemimpin masyarakat kriteria utamanya adalah orang yang paling pintar merajut. Selanjutnya, poin yang terakhir adalah Mbak Nun menarik kepada apa yang telah beliau sampaikan, yang intinya adalah rakyat Indonesia ini sangat masyarakat dan sangat umat. Oleh karenanya, maka pemimpin Indonesia haruslah yang memiliki kriteria pemimpin umat, pemimpin masyarakat, dan pemimpin rakyat. Jadi intinya, pemimpin Indonesia haruslah memiliki ketiga-tiganya. Selanjutnya, Mbak Nun mengingatkan bahwa ini beliau sampaikan supaya kita berlaku lebih tepat sebagai keluarga, sebagai perusahaan, sebagai rakyat, sebagai umat, dan sebagai masyarakat. Karena menurut beliau, kalau kita tidak mengetahui yang mendasar, maka kita juga tidak mengetahui yang besar-besarnya. Kurang lebih sebatas yang dapat kami tangkap, berikut itu inti dari apa yang beliau ungkapkan dalam video ini. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sino Bareng pada video ini. Ulasan, pointer, atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran, hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.